Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film yang berjudul Girl in the Basement. Sebuah film yang dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Elizabeth Rom. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang seorang perempuan yang harus menjalani penyekapan di ruang bawah tanah selama 20 tahun akibat ulah ayah kandungnya sendiri. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang menikmati makan malam. Mereka terdiri dari sang ayah yang bernama Don, sang ibu yang bernama Rini, dan dua orang anak perempuan yang bernama Amy dan Sarah. Dan malam itu, Sarah yang telah mendapatkan izin dari ibunya hendak pergi ke sebuah pesta yang diadakan teman-temannya. Akan tetapi, sang ayah yang tak suka dengan sikap dan gaya hidup putrinya itu tak mengizinkan dan menyuruh Sarah untuk kembali ke kamarnya. Dengan perasaan marah dan kecewa, akhirnya Sarah menuruti perintah ayahnya tersebut. Dan tak berselang lama, secara diam-diam, Sarah nekat pergi menemui pacarnya yang bernama Christopher, dan mereka yang sedang dimabuk cinta itu pun pergi ke pesta tanpa sepengetahuan keluarga Sarah. Tapi sayang, ketika sang ibu sedang mengetuk pintu kamar putrinya itu, tiba-tiba Don datang dan membuka pintu kamar Sarah. Dan betapa terkejutnya mereka melihat kamar Sarah telah kosong dengan jendela kamar yang terbuka. Sementara itu, Sarah sendiri yang sedang menikmati pesta larut dalam kebahagiaan bersama pacarnya. Keesokan harinya, dengan diantar Chris, Sarah pun mengendap-endap pulang ke rumahnya. Sarah tak menyadari kalau ayahnya telah menunggunya di depan pintu rumah, dan ketika Sarah hendak masuk lewat pintu samping rumah, sang ayah memanggil dan menegur putrinya tersebut. Jelas terlihat hubungan antara Sarah dengan ayahnya tak begitu baik. Beda dengan Amy, Sarah yang sebentar lagi berusia 18 tahun itu memiliki sifat yang pembangkang karena ia merasa dengan usianya yang telah menginjak dewasa, hidupnya tak mau diatur lagi apalagi oleh ayahnya. Dan Don ingin siapapun yang tinggal di rumahnya tersebut harus mengikuti semua aturan yang telah ia buat. Kepada kakak dan ibunya, Sarah menceritakan hubungannya dengan Chris. Ia juga bercerita tentang rencana yang telah ia buat bersama kekasihnya tersebut di usianya yang tinggal menunggu beberapa hari untuk genap menjadi 18 tahun. Bersama Chris, Sarah ingin keluar dari rumah itu dan mengelilingi dunia untuk mencari pekerjaan dengan caranya sendiri. Mereka tak menyadari kalau Don mendengar pembicaraan mereka bertiga. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Don lalu pergi ke ruang bawah tanah dan membuka sebuah ruangan rahasia. 3 bulan kemudian, ketika Sarah sedang menerima telepon dari Chris, tiba-tiba sang ibu berpamitan untuk pergi ke toko. Setelah kepergian Rini, Don lalu menemui Sarah dan meminta kepada putrinya tersebut untuk membantunya mengangkat kotak untuk dibawa ke ruang bawah tanah. Tanpa perasaan curiga sama sekali, Sarah mengikuti perintah ayahnya. Begitu juga ketika ayahnya mengajaknya masuk ke dalam ruangan rahasia. Meskipun Sarah sempat bertanya-tanya kepada ayahnya tentang ruangan tersebut, tapi belum sempat ia mendapatkan penjelasan dari ayahnya, tiba-tiba Don meninggalkan Sarah di ruangan tersebut dan mengunci pintu dari luar. Dengan sekuat tenaga, Sarah berusaha berteriak memanggil-manggil ayahnya dan memintanya membuka pintu ruangan tersebut. Tapi sayang, sekuat apapun ia berteriak, siapapun tak akan mendengarnya karena ruangan itu merupakan ruangan yang kedap suara. Ternyata, Don telah menyiapkan semua untuk mengurung putrinya tersebut, termasuk kotak yang ia bawa yang berisi baju-baju milik Sarah. Sarah berusaha membuka kode yang ada di dekat pintu, tapi bukannya berhasil membuka pintu, justru dengan kesalahan kode tersebut menyebabkan listrik di ruangan itu pun mati. Dengan bantuan senter yang telah disiapkan ayahnya, Sarah pun menghabiskan waktunya di ruangan yang gelap tersebut. Ia masih saja berteriak melalui celah ventilasi,
Tapi Don yang mengetahui hal tersebut segera menutup saluran ventilasi itu, sehingga suara Sarah pun tak terdengar oleh siapapun. Sementara itu, Rini yang cemas menunggu kepulangan Sarah yang sampai larut malam belum juga kembali, meminta kepada Amy untuk menghubungi Chris dan ia sendiri memutuskan untuk menelpon polisi. Di hari keempat pasca penyekapan yang terjadi kepada Sarah, ketika Don masuk ke ruangan rahasia tersebut untuk mengecek kondisi putrinya, dengan berani Sarah mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Hal itu membuat Don semakin marah. Ia mengatakan kepada Sarah kalau sistem ventilasi di ruangan tersebut terhubung oleh kode rahasia di dekat pintu, dan jika Sarah salah memasukkan kode sampai 3 kali, otomatis daya akan mati dengan sendirinya, sehingga membuat listrik dan sistem ventilasi akan mati dan ia tak akan bisa memperoleh udara. Sedangkan kode rahasia tersebut setiap hari diganti oleh Don. Mendengar ucapan ayahnya itu, membuat Sarah semakin marah kepada ayahnya. Dan kemarahan Sarah tersebut justru membuat Don berlaku layaknya binatang dan melakukan sesuatu yang tak pantas ia lakukan kepada putri kandungnya sendiri. Dan ketika polisi datang ke rumah, dengan tanpa merasa bersalah sama sekali, Don mengatakan kepada polisi kalau Sarah telah kabur dari rumah, sesuai dengan rencana yang pernah ia dengar. Meskipun hal tersebut dibantah oleh Rini, tapi Don berusaha meyakinkan petugas polisi kalau putrinya tersebut memang telah kabur atas kemauannya sendiri. Dan ketika Chris datang ke rumah untuk menanyakan kabar Sarah, Don justru mengarang cerita kalau Sarah telah kabur dengan teman semasa kecilnya yang bernama Steve, dan mereka telah hidup bahagia di Florida. Mendengar penjelasan Don, Chris merasa kecewa dan meninggalkan rumah tersebut. Dari hari ke hari, Sarah berusaha mencari bantuan, tapi tetap saja tak ada yang mendengar teriakannya. Dan bukannya merasa kasihan dengan kondisi putrinya, Don justru semakin tak waras. Ia meminta putrinya untuk melayaninya setiap kali ada kesempatan. Sedangkan Sarah sendiri hanya bisa pasrah dan terpaksa menuruti setiap perkataan dan keinginan ayahnya. Begitu juga ketika ia hamil dan harus bertaruh nyawa untuk melahirkan putri pertamanya seorang diri, dan putri pertamanya tersebut diberi nama Mary. Dan 4 tahun setelah kelahiran putri pertamanya, Sarah kembali melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Michael. Meskipun tahun demi tahun berlalu, tapi Don tetap tak mengizinkan Sarah dan kedua anaknya untuk keluar dari ruangan tersebut. Sarah mencoba bertahan, selain anak-anaknya lah sumber kekuatannya, Sarah juga menjadikan kenangan-kenangan manisnya bersama Chris sebagai penyemangat dalam hidupnya. Hingga suatu hari, ketika Amy mengetahui kalau ayahnya telah mengarang cerita tentang Steve, Amy dan Rini marah kepada Don. Mereka bertengkar hebat, dan Rini memutuskan untuk menyewa detektif swasta untuk mencari keberadaan Sarah meskipun Don tak setuju. Dan secara tak sengaja, Don meninggalkan kunci pintu rahasia itu di kursi, dan Amy menemukan kunci tersebut. Amy lalu turun ke ruang bawah tanah dengan membawa kunci tersebut. Dan bertepatan dengan itu juga, Sarah dalam proses persalinan kelahiran anak ketiganya. Tapi sayang, ketika Amy sedang mencari sesuatu di ruangan itu, Don tiba-tiba datang dan meminta kembali kunci yang ditemukan Amy. Dari kejadian ini, sebenarnya Amy dan Rini telah menaruh curiga kalau Don ada di balik semua atas hilangnya Sarah. Dan demi keamanan dan kenyamanan anak ketiganya yang bernama Thomas, Sarah menyarankan kepada Don agar Don membawa Thomas ke atas dengan alasan ruangan tersebut sudah tak cukup untuk mereka berempat. Dan keesokan harinya, Rini menemukan bayi tersebut di depan rumahnya. Di sana, Rini menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Sarah. Rini bahagia sekali mengetahui kalau putrinya tersebut masih hidup. Ia lalu membawa bayi laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah. Sebenarnya Sarah telah membuat surat rahasia yang ditulis untuk ibunya selain surat tersebut tanpa sepengetahuan Don. Tapi sayang, surat tersebut ditemukan oleh Don dan spontan saja Don langsung memarahi Sarah yang berniat memberitahukan ibunya tentang keberadaannya. Waktu terus berlalu, tak terasa 17 tahun sudah Sarah ditahan di ruangan itu, dan Sarah kembali hamil anak keempat. Sedangkan Thomas sendiri yang diasuh dan dibesarkan oleh neneknya telah tumbuh menjadi remaja yang tampan. Hingga suatu hari ketika hujan turun,
Sarah dan kedua anaknya mendapati atap kamarnya bocor. Mereka lalu memanfaatkan keadaan itu untuk mencari jalan agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Dan akhirnya, kerja keras Sarah tersebut berhasil. Dengan menggunakan senter, Sarah membuat isyarat agar terlihat oleh orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Dan benar saja, salah seorang tetangganya yang kebetulan lewat melihat isyarat tersebut dan memberitahukan hal itu kepada Don. Spontan saja, Don langsung menuju ruangan bawah tanah dan menghajar Sarah di depan anak-anaknya. Perlakuan Don kepada Sarah yang sedang hamil besar tentu saja membuat Sarah kesakitan dan akhirnya melahirkan. Tapi sayang, anak tersebut meninggal akibat ulah Don. Hingga suatu hari, Kara sudah tak tahan lagi berada di ruangan yang membuat mereka tak pernah merasakan memiliki teman, membuat Michael dan Mary marah dan menyalahkan ibunya. Karena ibunya lah yang membuat Don tak mengizinkan mereka keluar dari tempat tersebut. Sarah menjadi terpukul dan akhirnya ia pun memutuskan untuk menceritakan tentang siapa sebenarnya Don. Sarah menganggap sudah waktunya anak-anaknya tahu tentang siapa sebenarnya ayah mereka yang tak lain adalah kakek mereka sendiri. Karena ibunya yang suka membangkang aturan yang dibuat oleh Don yang membuat ia harus mengalami nasib seperti itu. Beda dengan Amy yang selalu mengikuti aturan-aturan yang dibuat Don. Mendengar penjelasan ibunya tersebut, tentu saja membuat kedua anaknya itu terpukul. Dan tepat di tahun yang ke-19, Don harus menerima kenyataan kalau ia telah dipecat dan kehilangan pekerjaan, dan membuatnya sering bertengkar dengan Rini. Hal tersebut tentu saja membuatnya mengalami masalah keuangan. Merasa tak mampu lagi menghidupi Sarah dan anak-anaknya, Don pun berencana menghabisi mereka dengan cara memasukkan asap mobil ke dalam ruangan rahasia itu. Beruntung, Thomas datang dan membuat Don mengurungkan niatnya tersebut. Dan di tahun yang ke-20, Mary yang dari kecil menderita asma harus meregang nyawa karena asmanya kambuh. Michael berusaha mencari bantuan, tapi tak ada yang mendengar. Hingga malam harinya, Don pun datang ke ruangan tersebut. Sarah memohon kepada Don agar Don membawa Mary ke rumah sakit dan Sarah berjanji tak akan berbuat hal-hal yang membuat Don marah. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Don membawa Sarah dan Mary ke rumah sakit dan mengunci Michael sendiri di ruangan tersebut. Itulah pertama kalinya Sarah dan Mary merasakan udara luar setelah 20 tahun lamanya. Beruntung, mereka datang tepat waktu dan Mary berhasil diselamatkan. Dan ketika Don hendak mengisi formulir yang diberikan pihak rumah sakit, Sarah berusaha mencari cara agar ia bisa bebas dari ayahnya. Dan dengan sengaja, Sarah menumpahkan minuman di formulir tersebut sehingga membuat Don meninggalkannya untuk mengambil formulir yang baru. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Sarah segera bergegas mendekati dokter yang merawat anaknya dan beruntung di sana juga ada petugas kepolisian. Don berusaha mencegah Sarah, tapi sayang, Sarah telah berhasil dalam pengamanan polisi. Petugas kepolisian langsung menangkap Don dan membawanya ke kantor polisi. Dan seketika itu juga, petugas kepolisian segera menuju ruang bawah tanah dan menyelamatkan Michael yang juga dalam keadaan kritis akibat kehabisan oksigen. Sementara itu, Rini dan Thomas hanya bisa menangis histeris melihat kejadian tersebut. Kini, setelah 20 tahun lamanya, akhirnya Sarah berhasil berkumpul kembali dengan ibu, kakak, dan anak laki-lakinya, Thomas. Tak hanya itu, Sarah juga bertemu kembali dengan cinta sejatinya, Christopher, yang dengan setianya menunggu selama 20 tahun. Chris juga mengatakan penyesalannya yang telah mempercayai ucapan Don dan meragukan kesetiaan Sarah, sehingga membuat Chris tak mencarinya lagi selama itu. Sarah dan Chris telah bersatu kembali dan menyelesaikan cinta mereka yang belum selesai. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.